Halo pemirsa setia Fibis News, kita kembali lagi di segmen Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Perkembangan harga komoditi secara mayoritas cenderung mengalami pergerakan yang rebound setelah pekan lalu mengalami pergerakan yang relatif menurun. Namun pada pergerakan harga komoditi energi seperti pergerakan minyak mentah dan juga beberapa minyak nabati justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pergerakan minyak mentah cukup dinilai menunjukkan sebuah tren yang negatif setelah pekan lalu sempat mengalami rebound meskipun dari segi fundamental menunjukkan pergerakan yang negatif. Untuk lebih mengetahui faktor-faktor fundamental apa saja yang mengaruhi pergerakan harga komoditi energi dan juga harga komoditi logam, langsung saja kita lihat untuk faktor fundamental yang pertama datang dari Italia setelah pemilihan presiden pada hari Senin lalu memberikan sebuah kekhawatiran tersendiri bagi pasar mengingat dua kandidat utama yaitu Silvio Berlusconi dan juga Pierluigi Bersani dinilai cukup tidak memberikan sebuah sentimen positif bagi pasar. Kedua kandidat tersebut dinilai tidak memberikan sebuah ketidakpastian terhadap sisi ekonomi bagi Italia dalam 4 tahun ke depan. Pasar sendiri sebelumnya cukup yakin bahwa Mario Monti akan terpilih menjadi Perdana Menteri Italia pada periode 2013 sampai dengan 2017. Namun rupanya rakyat Italia sendiri justru lebih memilih oposisi kanan dan juga oposisi kiri sebagai kandidat utama bagi Perdana Menteri dan juga Presiden pada periode 2013 sampai dengan 2017 Italia mendatang. Faktor fundamental yang kedua datang dari Amerika Serikat, di mana data indeks manufaktur pada bulan Januari diumumkan mengalami penurunan sebesar 12,5%. Level tersebut di luar prediksi sebelumnya, di mana pengamat memprediksi bahwa penurunan data indeks manufaktur tersebut hanya akan mengalami penurunan sebesar 0,6% saja. Oleh karena itu, sisi manufaktur di Amerika Serikat dalam jangka pendek dinilai masih cukup rawan terhadap kondisi koreksi yang diakibatkan oleh adanya tekanan akibat faktor fundamental global yang masih menunjukkan kondisi yang negatif. Sedangkan faktor fundamental yang ketiga masih datang dari Amerika Serikat, di mana klaim pengangguran dalam 2 pekan terakhir menunjukkan pergerakan yang meningkat. Oleh karena itu, pengamat sendiri menilai bahwa indeks ataupun tingkat pengangguran pada bulan Februari diperkirakan akan turut mengalami kenaikan sendiri. Pengangguran sendiri diprediksi juga akan masih bergerak meningkat seiring dengan adanya kegonjang-ganjingan sektor finansial dan juga sektor fiskal yang masih belum pulih di negara Amerika Serikat. Persediaan minyak untuk pekan lalu diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 2,57 juta barel pada pekan yang lalu. Hal tersebut memberikan sebuah sinyalemen bahwa permintaan energi dan juga permintaan bahan bakar di Amerika Serikat pada pekan lalu mengalami penurunan. Hal tersebut di luar prediksi, di mana kondisi musim dingin yang masih terjadi di Amerika Serikat rupanya tidak berpengaruh terhadap kenaikan pergerakan gasoline ataupun permintaan bensin di negara tersebut. Sekarang kita beralih pada kondisi teknikal. Pergerakan minyak mentah seperti yang terlihat pada chart berikut justru masih mengalami penurunan. Pada hari ini harga minyak mentah dilaporkan bergerak pada level $92 per barrel. Beberapa indikator teknikal juga masih mengalami penurunan seperti relative strength index yang masih bergerak terbatas antara level 30 sampai dengan 40. Oleh karena itu, proyeksi terhadap pergerakan minyak diperkirakan akan masih bergerak terbatas pada kisaran 92 sampai dengan $94 per barrel. Sedangkan pada pergerakan emas, kondisinya relatif menguat dalam tiga hari terakhir setelah pada penutupan perdagangan pekan lalu sempat menyentuh ke level $1.560 per troy ounce. Level tersebut merupakan level terendah dalam 4 bulan terakhir. Namun dalam 3 perdagangan hari terakhir, rupanya emas mengalami rebound sampai dengan hari ini menyentuh level $1.610 per troy ounce. Beberapa indikator teknikal juga menunjukkan kondisi yang menguat seperti relative strength index yang masih bergerak di antara level 50 sampai dengan 70.
Oleh karena itu, pergerakan harga emas sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan akan masih mengalami kenaikan dan tidak menutup peluang akan menyentuh level 1.630 dolar per troy ounce. Sekarang kita beralih pada tabel sentimen untuk pergerakan minyak mentah. Seiring dengan negatifnya faktor fundamental dan juga faktor teknikal, maka untuk tabel sentimen pada pergerakan minyak mentah akan mengalami penurunan. Tanda lingkaran diperkirakan akan menurun pada sisi fundamental dan sisi teknikal. Oleh karena itu, proyeksi terhadap pergerakan minyak mentah sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan akan masih mengalami bearish. Sedangkan pada tabel sentimen emas kondisinya masih lebih baik dibanding pergerakan di minyak mentah, di mana tanda lingkaran akan masih mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, pergerakan harga emas sampai dengan pekan ini diperkirakan akan mengalami kenaikan terbatas. Baik pemirsa, demikian tadi proyeksi dan juga penjelasan dari saya terkait dengan perkiraan pergerakan minyak mentah dan juga emas untuk pekan ini. Sampai jumpa di segmen Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi pekan mendatang. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.